Halo, jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia. Kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana tentang melunasi utang. Jadi kalau saya lihat di komentar banyak teman-teman yang bertanya, Mas, gimana sih caranya melunasi utang? Gitu, strateginya seperti apa? Nah, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, maka saya harus menjelaskan bahwa melunasi hutang itu tidak bisa dengan satu cara. Kenapa begitu, saudara? Mungkin Anda berpikir saya punya satu strategi yang bisa diterapkan oleh semua orang, gitu ya. Mungkin saya punya satu teknik, satu cara khusus yang bisa diterapkan oleh semua orang. Sebetulnya bukan satu cara, gitu. Yang saya lakukan adalah mengurai masalah, gitu. Sebetulnya masalah utang itu kan macam-macam, dari sisi jumlahnya macam-macam, dari sisi yang berhutang itu juga kondisi profesinya juga macam-macam, berbagai macam jenis. Kemudian jenis hutang itu sendiri juga macam-macam, ada KPR, ada kartu kredit, ada utang investasi, ada utang rekening koran, ada utang leasing, ada utang rentenir, ada utang pinjol, dan lain sebagainya. Nah, tentunya tidak bisa kita pukul satu cara. Kalau teman-teman yang berpikirnya itu simple, sebetulnya ya caranya sebetulnya dibayar, gitu ya. Tapi kan nggak lucu kalau saya bilang gimana caranya ngelunasi utang, dibayar. Ya dibayar aja, Mas, gitu. Itu kan namanya tidak menyelesaikan masalah, karena ya semua orang juga tahu namanya hutang itu solusinya ya dibayar. Tetapi yang jadi problem adalah yang bertanya ini tidak punya uang untuk membayar, kan gitu. So sekarang gimana caranya orang yang bertanya ini yang tidak punya uang untuk membayar supaya bisa punya uang untuk membayar? Nah, itu baru solusi, kan gitu. Nah, supaya satu orang ini bisa punya uang untuk membayar, berarti kan harus dikenali lagi orang ini siapa, sebelumnya profesi apa, kemampuan dia seperti apa, utangnya apa, jumlahnya berapa, ya kan? Jadi kan detail, nanti jadinya harus detail. Kalau solusinya yang sama ya dibayar, selesai gitu. Tapi kan itu bukan sebuah solusi, gitu ya. Jawaban seperti itu tuh hanya akan menyakiti perasaan yang bertanya, gitu. Jadi saya tidak pernah jawab seperti itu. Jadi tolong teman-teman, kalau ada orang yang komentar bertanya tentang hutang, jangan dijawab asal, gitu. Kenapa? Karena orang yang sedang punya utang itu perasaannya sedang sensitif, kondisi ekonominya, kondisi kehidupannya sedang tidak baik, gitu. Coba gimana kalau kita berada di dalam kondisi tersebut, ya kan, dan sedang tidak punya jawaban untuk masalah-masalahnya, itu kan kasihan, gitu loh ya. Jadi tolong ini teman-teman yang komentar, jangan asal menjawab jika ada orang yang bertanya. Jika Anda tidak bisa menjawab, sebaiknya Anda doakan saja. Itu langkah yang bijak. Jadi supaya komentar itu isinya bagus, gitu loh ya. Jadi komentar isinya membuli itu kan kurang baik, dibaca juga nggak enak, gitu. Nah, kalau kita membudayakan berkomentar yang positif, yang baik, gitu, orang baca itu juga enak, gitu ya. Kita hidup cuma sekali, untuk apa sih kita menyebar ketidakbaikan, gitu. Alangkah baiknya kita menyebar kebaikan, nyebar solusi, nyebar doa, gitu loh ya. Oke. Nah, sekarang kita sambung lagi. Menyelesaikan hutang itu memang tidak bisa dengan satu cara. Saya mau kasih contoh aja lah ya. Saya mau kasih contoh utang KPR, gitu. Ada seorang karyawan bekerja di perusahaan, kemudian dia punya utang KPR, dan di tahun ketiga mungkin dia kesulitan membayar, sehingga dia harus gali lubang tutup lubang. Nah, berbeda dengan seorang pengusaha yang mana usahanya sedang kembang kempis, sama-sama di tahun ketiga dia tidak bisa membayar KPR di jumlah yang sama. Itu solusinya akan berbeda. Kenapa? Karena yang satunya karyawan, satu pengusaha, gitu loh ya. Cara mendapatkan uangnya berbeda, gitu. Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang bertanya sama saya, Mas, apakah harus menyelesaikan utang dengan cara menjual semuanya, gitu? Ya kalau saya iya, karena saya pakai cara yang ekstrim. Nah, jadi saya jual dulu semuanya habis, nol ya, bahkan masih ada minus utang perorangan, baru saya mulai bangkit satu persatu. Sebetulnya solusi-solusinya simpel sih ya, dan Anda nanti bisa cari di
YouTube ya, 30 hari bebas hutang. Di situ saya pernah direkam seminar saya oleh sebuah TV swasta dan diupload di YouTube ya. Judulnya seminar 30 hari bebas hutang. Nanti Anda cari aja sendiri di situ. Itu full ya. Saya kasihkan full caranya, konsep tenang, TENANG. Jadi mulai dari kita mengenal lagi Tuhan kan gitu. Jadi mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian endapkan. Yang nomor 2 ini endapkan itu apa? Mengendapkan perasaannya. Jadi kalau ada perasaan-perasaan yang nggak baik, perasaan-perasaan atau bahkan mungkin perasaan yang semangat menggebu-gebu sehingga membuat kita berspekulasi, nah itu diendapkan dulu. Orang yang perasaannya mengendap, perasaannya tenang, perasaannya nggak aneh-aneh gitu ya, itu cenderung mengambil keputusan yang baik, keputusan yang akurat gitu. Beda sama orang yang panik, orang yang stres gitu, penuh tekanan, itu mengambil keputusan itu spekulatif biasanya. Nah, padahal penyebab hutang cuma ada 2, yaitu gengsi sama spekulasi. Jadi kalau kita mau mengurangi hutang kita atau melunasi hutang kita, berarti 2 perasaan ini harus dihilangkan. Ya, kalau nggak percaya, ini saya ngomong random aja ya. Kalau nggak percaya gini, yang tadinya teman-teman masih gengsi untuk jualan gitu, gengsi untuk jualan, jadi cuman mengandalkan gaji aja, tapi hilangkan gengsi. Sekarang ya saya bekerja, saya juga jualan gitu ya, nawarin ditolak nggak apa-apa, hilangkan gengsi. Kenapa? Karena gengsi itu tidak akan membuat Anda kaya. Gengsi itu hanya akan menghambat aktivitas Anda gitu. Ya, nanti kalau uangnya udah banyak, gengsi itu naik sendiri kok. Maksudnya ya Anda akan jadi orang bergengsi sendiri kok gitu. Gitu aja. Jadi simple. Nah, untuk awal-awal ya logis saja lah ya. Untuk awal-awal Anda masih merintis, utangnya masih banyak, berusaha menyelesaikan, ya hidup sederhana nggak apa-apa kan gitu. Nanti kalau sudah mulai pulih, Anda bisa beli rumah, properti secara tunai. Nah, itu otomatis kok, meskipun Anda nggak berusaha untuk menjaga gengsi Anda, ya otomatis orang menganggap Anda orang yang bergengsi gitu. Dan itu bukan tujuan sih sebenarnya, gengsi itu bukan tujuan. Ya otomatis gitu. Nah, jadi kembali lagi ya ke topik ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa melunasi utang itu tidak bisa dengan satu cara. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berpikir, aku punya utang mas 100 juta, gimana caranya saya dapat duit 100 juta? Ya, itu adalah pola pikir yang keliru gitu. Jadi tidak bisa seperti itu, karena itu nggak logis. Anda berutang 100 juta aja sudah jelas. Itu karena kita tidak mampu menghasilkan uang 100 juta dalam satu waktu. Makanya Anda utang 100 juta gitu. Jadi kalau solusinya adalah Anda berusaha cari uang 100 juta dalam satu waktu, lah Anda di awal aja sudah tahu Anda nggak bisa gitu. Ya, maka itu bukan solusi yang logis. Solusinya yang logis adalah gimana nih caranya supaya saya punya kemampuan bayar ini nyampe di angka itu di waktu yang tepat. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya utang nih 100 juta, katakanlah utang sama temen lah 100 juta misalnya. Terus kemudian Anda saat ini bekerja lah, gajinya berapapun gitu ya, misalnya gaji Anda katakanlah gaji yang biasa-biasa lah 2 juta lah atau 3 juta lah gitu. Anda punya penghasilan sekian. Nah, untuk mencapai 100 juta berarti kan Anda butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan. Nah, sekarang gimana nih caranya nih supaya 100 juta ini orangnya juga bisa menunggu dan Anda juga bisa punya waktu untuk meningkatkan income Anda gitu. Nah, jadi kan harus dua-duanya nih. Itu artinya Anda nggak boleh panik pada saat Anda ditagih, Anda juga nggak boleh panik. Seperti itu. Jadi itu kalau diurai nanti bisa jadi banyak ya, istilahnya diurai bisa jadi banyak. Saya di video yang sebelumnya saya pernah tadi cerita tentang bagaimana kita memutar uang ya, gimana kita kalau kita punya uang 1 juta terus jadi 1.200.000 dengan cara kita belikan sesuatu terus kemudian kita jual kembali, nanti gitu lagi beli sesuatu lagi kita dijual kembali. Rumusnya sebetulnya sederhana kok untuk meningkatkan income itu. Apa yang saya beli dan saya jual kepada siapa, itu aja. Jadi itu aja yang dipikirkan. Anda fokus apa yang akan saya beli dan saya jual kepada siapa. Kalau itu terus menerus Anda pikirkan, itu terus menerus Anda fokus, mulai hari ini 3 hari kemudian, seminggu kemudian, Anda pasti ketemu kok apa yang harus saya beli dan apa yang akan saya kepada siapa saya jual. Itu akan ketemu. Jadi satu persatu, pelan-pelan. Jadi kalau saya mengurai masalah itu pelan-pelan.
nggak bisa sekaligus. Kalau misalnya Anda berpikir aku harus dapat uang 1 miliar nih karena bulan depan sudah jatuh temponya, ya sudah. Kalau harus seperti itu, Anda tidak lepas dari kebiasaan berpikir instan gitu. Orang berpikir instan seringkali bukan karena kebiasaan dia memang berpikir instan, tapi karena kejadian kondisi-kondisinya membuat dia harus berpikir secara instan. Makanya saya mengingatkan Anda, jangan berpikir instan apapun kondisinya. Kalau misalnya besok saya ditagih mas, besok rumah saya mau dilelang, saya harus dapat duit 1 miliar. Kapan? Kurang 3 hari lagi. Ya sudah, lepas aja. Ya, supaya apa? Supaya longgar hati kita. Ya untuk apa kita ngejar sesuatu yang berat, terus sampai batuk, sampai sakit. Nah, rumah itu gimana ya? Lebih berharga diri Anda daripada rumah itu. Gitu. Diri Anda ini bisa satu ketika pasti bisa mendapatkan rumah yang lebih bagus dari itu, yang lebih mahal dari itu, dan jumlahnya juga tidak cuma satu. Ya, kalau anda bersabar, kalau Anda mau apa istilahnya, ya mengikhlaskan dulu. Makanya di bab 2 itu saya ceritakan tentang mengendap. Ya, mengendap itu perasaannya yang diendapkan. Artinya banyak-banyak ikhlas gitu ya, banyak-banyak ikhlas. Bagi teman-teman yang punya mobil, kok berat nih ngangsurnya mobilnya gitu, ya sudah, bisa nggak dijual, ada kembalian nggak kalau dijual. Kalau nggak ada kembalian dijual, ya sudah, balikin aja ke leasing, cuci bersih, Pak ini saya nggak mampu ngangsur, kembalikan, selesai. Kalau Anda mau melakukan itu, saya doakan semoga ya dalam waktu dekat Anda bisa punya mobil secara cash yang jauh lebih bagus dari itu ya. Kenapa kok begitu? Karena itu yang saya lakukan gitu. Dulu saya juga istilahnya saya itu ikhlaskan banyak hal yang membebani hidup saya. Yang penting apa? Yang penting bulan depan nggak ada angsuran. Ya, jadi angsuran itu nggak boleh ada dalam hidup saya. Ya, jadi angsuran itu nggak boleh ada. Yang penting besok bulan depan kita nggak ada target yang membuat kita panik gitu. Lebih baik kita tenang. Nah kemarin ada komentar gini, Mas mungkin cara itu nggak cocok buat saya gitu. Saya kalau nggak ada target, nggak ada angsuran, saya malah santai-santai. Ya itu PA aja gitu. Orang kok maunya dipecut. Orang itu kreatif saudara. Jadi ya kreatif gitu loh ya. Kalau Anda tidak punya angsuran ya, itu bukan berarti Anda diam gitu. Bukan berarti Anda diam. Ya boleh diam gitu, tetapi di dalam diam itu kita juga kreatif gitu. Saya juga nggak buru-buru mau ngapa-ngapain, juga nggak buru-buru yang kayak orang yang dulu pada saat punya angsuran apa-apa buru-buru, ya sudah jatuh tempo, sudah apa, dan stres sekali gitu, gampang cepet tua Pak gitu. Terus apa namanya, pada saat kita nggak punya utang, ya kalau capek ya udah istirahat gitu. Besok seger, Anda pasti pengen kerja kok, nggak mungkin nggak. Besok badannya seger, pikirannya longgar, pasti pengen do something kok gitu ya. Pasti ada keinginan yang cukup besar untuk do something. Tetapi tidak harus hari itu dapat duit. Itu enak sekali. Kita akan berbuat sesuatu, tapi nggak harus besok langsung dapat duit. Ya, tidak harus. Ya, ada kalimat tidak harus ini. Orang dikejar anjing itu harus lari, gitu loh. Ya, tapi kalau orang ikut lomba, ya dia nggak harus menang. Yang penting partisipasi kan gitu. Nah, jadi melakukan sesuatu dengan terburu-buru, saya ingatkan pada Anda, melakukan sesuatu dengan terburu-buru, hal yang sederhana saja itu tidak bisa Anda selesaikan, apalagi hal-hal yang rumit. Saya sudah bekerja dengan banyak orang yang pikirannya itu butek karena utang, dan akhirnya saya tinggalkan orang itu. Kenapa? Karena diajak ngomong aja nyambungnya itu susah banget. Ya, diajak ngomong itu pikiran dia udah duit cepet. Jadi pusing, tak tinggal aja gitu. Udahlah, Anda ini sendiri aja gitu. Jadi seperti itu. Ya bahkan untuk agen-agen klinos saya, ada agen klinos mau jadi agen tunggal misalnya, dia mau, Mas saya ini mau jadi agen tunggal klinos, tapi ini uangnya saya utang dulu gimana sama orang gitu, dia atau utang ke bank atau utang apa, oh nggak usah jadi agen saya lah gitu. Beli aja 1 botol, Anda coba jual, cari market dulu. Kalau Anda bisa jualan, nanti bertahap lah keuntungannya diputar, nanti Anda bisa jadi agen tunggal, dan Anda bisa seperti yang Anda inginkan. Dari apa-apa itu dari kecil gitu ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya menyelesaikan hutang tidak bisa dengan satu cara, kita harus mengurai. Mohon maaf tadi panjang lebar saya ngomong, karena ada banyak sekali teman-teman yang komentar dan tidak sempat saya screenshot ya.
langsung aja saya jawab. Dan seperti biasa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.